Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Putra atau biasanya dipanggil Jaya. Apakah kalian sudah mengetahui apa itu hand tool, equipment workshopnya, dan beberapa measuring toolnya? Kalau kalian belum mengetahuinya, simak beberapa penjelasan dari saya berikut ini. Lalu di sini ada open end spanner atau kunci pas, berfungsi untuk melepaskan sebuah baut atau mur yang sudah dikendorkan oleh kunci soft atau kunci ring. Karena kunci pas ini tidak memiliki cengkeraman yang baik terhadap kepala baut atau mur. Cara menggunakannya, putar berlawanan arah jarum jam untuk melepaskannya. Lalu di sini ada offsetting spanner atau kunci ring, berfungsi untuk mengencangkan atau mengendurkan sebuah baut atau mur. Karena kunci ini memiliki cengkeraman yang baik kepada kepala sisi baut. Cara menggunakannya, putar berlawanan arah jarum jam untuk melepaskannya atau mengendurkannya. Putar searah jarum jam untuk mengencangkannya. Lalu di sini ada combination spanner, perpaduan antara offsetting spanner dengan open end spanner. Di sini memudahkan mekanik untuk pekerjaan yang sempit-sempit seperti di bawah mobil, karena mekanik tidak perlu membawa dua kunci sekaligus, karena kunci ini sudah menyediakan dua kunci yang berbeda sekaligus dalam satu alat. Selanjutnya di sini ada adjustable wrench atau kunci iris, berfungsi untuk ketika kita ingin menggunakan kunci shock atau open end spanner, kita tidak memiliki ukuran baut yang ingin dioperasikan. Selanjutnya kita bisa memakai ini karena rahangnya bisa diatur sesuai yang diinginkan. Di sini ada socket wrench, berfungsi untuk mengencangkan atau mengendurkan sebuah baut yang jauh dari permukaan. Cara menggunakannya, putar berlawanan arah jarum jam untuk mengendorkan dan putar ke arah jarum jam untuk mengencangkan. Lalu di sini ada socket wrench atau kunci shock. Di sini dia berbentuk tabung dan memiliki kepala yang berbentuk heksagonal atau double heksagonal, berfungsi ketika kita ingin mengencangkan atau mengendorkan sebuah baut. Kunci shock ini memiliki beberapa penghubungan atau handle-handlenya. Selanjutnya di sini ada pipe wrench atau kunci pipa, berfungsi untuk melepaskan atau mengencangkan sebuah pipa yang berulir. Cara menggunakannya, putar searah jarum jam untuk mengencangkan pipanya, lalu untuk melepaskannya putar berlawanan arah jarum jam. Lalu di sini ada Allen key atau kunci L, berfungsi untuk mengencangkan atau mengendurkan sebuah baut yang berkepala berlubang berbentuk heksagonal. Lalu di sini ada Phillips screwdriver atau obeng kembang, berfungsi untuk membuka skrup yang berbentuk kepala kembang. Lalu di sini ada slotted screwdriver atau obeng pipih, berfungsi untuk membuka skrup yang berkepala minus atau pipih. Lalu di sini ada hammer screwdriver atau obeng ketok, berfungsi untuk melepaskan sebuah skrup yang memiliki tekanan torsi yang sangat tinggi. Cara menggunakannya, arahkan untuk melepaskan sebalik jarum jam, lalu pukul dengan palu. Lalu di sini ada nut screwdriver atau obeng mur. Di sini adalah perpaduan antara kunci shock dengan obeng, berfungsi untuk mengencangkan atau mengendurkan sebuah baut atau mur. Cara menggunakannya, putar berlawanan arah jarum jam untuk mengendorkan atau mengendorkannya, lalu untuk mengencangkannya putar searah jarum jam. Ini ada kombinasi gear atau tang kombinasi. Di sini perpaduan antara beberapa fungsi dalam satu alat. Lalu fungsinya adalah untuk pada rahang depan ini berfungsi untuk membengkokkan kawat serta memegang benda rata, dan yang rahang bulat ini untuk memegang sebuah benda berbentuk silinder. Lalu di sini ada rahang potong, berfungsi untuk memotong. Dan di sini ada wire stripper, berfungsi untuk mengupas isolasi pada kabel. Cara menggunakannya, masukkan kabel di sela-sela jauh atau di sela-sela rahang, lalu dijepitkan seperti ini, maka isolasi kabel akan terkupas. Di sini ada crimping plier atau tang crimping, berfungsi untuk mengupas kabel, memotong kabel, dan menghubungkan kabel pada konektornya. Lalu di sini ada side cutting plier, berfungsi untuk memotong beberapa material yang kecil-kecil atau sesuai dengan besarnya jaws si plier.
Ini ada tong steer atau tang cucut. Di sini dia memiliki rahang panjang dan penting, berfungsi sangat efektif untuk membengkokkan kawat atau logam tipis serta mengambil benda jatuh yang sulit dijangkau. Lalu di sini ada snapping plier. Snapping plier berfungsi untuk melepaskan atau memasang sebuah snap ring pada suatu poros atau alur. Cara menggunakannya, hubungkan kedua ujung snap ring plier pada cincin-cincin kecil pada snap ring. Lalu aplikasikan sesuai yang diinginkan, memasang atau melepasnya. Selanjutnya di sini ada hammer atau palu cakar, berfungsi untuk bagian datar, berfungsi untuk memukul paku, sedangkan bagian yang cakar ini berfungsi untuk mencabut paku yang sudah tertancap. Selanjutnya di sini ada rubber hammer atau palu karet, berfungsi untuk pemukulan yang ringan atau yang tidak ingin merusak komponen-komponen yang lainnya. Contohnya dibutuhkan ketika pemukulan pada ban, pemasangan ban. Lalu di sini ada plastik hammer atau palu plastik, berfungsi untuk pada pemukulan yang ringan supaya komponen-komponen yang akan dioperasikan tidak mengalami kerusakan. Lalu di sini ada Balpin hammer atau palu mondek. Dengan adanya dua kepala yang berbeda, datar dan melengkung. Pada yang datar ini untuk memukul paku, sedangkan yang mencungkung ini untuk membuat cungkungan pada permukaan material. Selanjutnya di sini ada mechanic hammer atau palu mekanik, berfungsi untuk memukul benda kerja pada bagian yang ujung ini, berfungsi untuk membentuk-bentuk material-material seperti baja. Selanjutnya di sini ada beberapa measuring tool. Contohnya di sini ada vernier caliper. Vernier caliper berfungsi untuk mengukur kedalaman, diameter luar dan diameter dalam. Selanjutnya di sini ada micrometer, berfungsi untuk mengukur ketebalan sebuah benda kerja. Dan di sini ada dial. Selanjutnya di sini ada dial test indicator, berfungsi untuk mengukur kerataan benda kerja atau polengan benda kerja. Selanjutnya di sini ada ampermeter, berfungsi untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik, dan hambatan listrik. Lalu di sini ada hydraulic jack atau dongkrak hidrolik, berfungsi untuk mengangkat sebagian mobil. Cara menggunakannya, putar ke sebelah kanan untuk menguncinya. Setelah terkunci, pompa, naikkan sesuai yang diinginkan. Setelah sudah tinggi, turunkan secara perlahan supaya tidak ada suara pembisingan. Lalu di sini ada tukus kalip atau alat angkat mobil yang memiliki dua tiang. Cara menggunakannya, putar selektor untuk menyalakannya. Lalu untuk menaikkan, pencet tombol up. Lalu untuk menurunkannya, pencet angkat dan secara perlahan. Di sini ada card lift, berfungsi untuk mengangkat mobil secara keseluruhan dan memudahkan mekanik untuk mengakses bagian undercarriage mobil. Untuk cara menggunakannya, putar searah jarum jam untuk menurunkan card lift, dan sebaliknya untuk menaikkannya, putar sebalik arah jarum jam. Lalu di sini ada hose. Hose merupakan alat angkut dan angkat. Lalu cara menggunakannya, putar selektor untuk menyalakan, lalu pencet tombol up untuk menaikkan, lalu pencet tombol down untuk menurunkannya, lalu untuk mengarahkan dia ke timur, pencet tombol east, lalu untuk mengarahkan ke barat, pencet tombol west. Selanjutnya di sini ada tire changer, berfungsi sebagai alat bantu untuk melepaskan atau memasang ban pada velg. Cara menggunakannya, di sini atur dulu alarmnya sesuai dengan bagian bawah sini. Cara mengaturnya, di sini ada penguncinya, lalu atur sesuaikan, lalu atur yang secara vertikal ini lagi. Di sini ada penguncinya juga, lalu kencangkan. Setelah sudah sesuai, pakai alat bantu ini untuk mencokel ban, lalu putar.
Lalu di sini ada kompresor. Kompresor berguna untuk memproduksi udara dalam bertekanan tinggi. Udara yang bertekanan tinggi ini akan diaplikasikan seperti mengisi ban, lalu untuk membersihkan komponen-komponen. Ini merupakan hydraulic press dan ini merupakan equipment workshop. Berfungsi untuk membutuhkan sebuah komponen dan pengompresan sebuah komponen. Lalu di sini ada jack stand berfungsi untuk menopang sebuah mobil yang sudah dinaikkan oleh dongkrak. Cara menggunakannya, tarik rahang jack stand sesuai diinginkan. Lalu untuk menurunkannya, putar ininya, lalu turunkan secara perlahan supaya tidak menimbulkan kesenangan. Di sini ada hand drilling mesin atau gerinda tangan, berfungsi untuk menghaluskan permukaan atau memotong material. Selanjutnya di sini ada hand drill elektrik atau bor tangan, berfungsi untuk melubangi sebuah material seperti kayu, tembok, dan lain-lainnya. Nah, dari penjelasan saya dari tadi, kalian dapat mengetahui apa itu hand tool, measuring tool, dan equipment workshopnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa hand tool merupakan alat tangan yang menggunakan seluruh tenaga dari manusia, sedangkan equipment workshop adalah pelengkap bengkel yang memudahkan para mekanik dalam pekerjaannya. Sedangkan measuring tool adalah alat ukur bantu mekanik. Itulah penjelasan dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.